Ini tidak kalau persembahan. Ya baik Bapak Ibu, keluarga yang terkasih dan diberkati, pada sore hari ini kita akan memulai ibadah persekutuan doa bersama-sama dengan keluarga terkasih di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk bersekutu, untuk mendekatkan diri kepadanya dan dengan saudara seiman. Kiranya kesempatan ini dapat mempererat persaudaraan kita. Ungkapkanlah sukacita dengan bersalaman dan mengucapkan Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Bersama-sama kita membuka buku pujian halaman 17 nomor 457, ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua sampai yang ketiga sebelum kita membuka doa ibadah kita dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh pendeta Adam. Buku pujian nomor 17 halaman 17 nomor 457, ya Tuhan tiap jam, bait pertama, kedua dan ketiga. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami pada saat ini boleh berkumpul bersama Tuhan, meluangkan waktu kami dari jerih payah bahkan kegiatan kami hari ini. Boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu dalam doa di rumah Bapak keluarga penetua Yohanes Aladin di tempat ini dan Ibu Ruth Kusumarini. Semua boleh berjalan karena kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh berkumpul bukan karena kuat gagah hebatnya kami manusia, namun semua karena anugerah pertolongan Tuhan semata yang boleh memberikan kami kemampuan hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, dalam ucapan syukur kami, dalam doa dan persekutuan kami pada saat ini, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati persekutuan kami, agar persekutuan kami dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dan lancar dengan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Biarlah di dalam kehidupan kami, apabila pada saat ini Tuhan, ada kuasa-kuasa yang tidak baik, kuasa roh jahat, roh setan, roh iblis atau roh-roh apa saja Tuhan, yang tidak berkenan, yang ingin mengganggu persekutuan kami.
kami bersekutu pada saat ini Tuhan, berkumpul, bahkan kami menolak di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada saat ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun kembali kita menyanyi judul pujian halaman 25. Judul pujian halaman 25. Nomor 21, hidup ini adalah kesempatan, kita ulang 2 kali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Kita berdoa dalam persekutuan doa keluarga pada sore hari ini. Kami rindu membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Engkau menaruh hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran ini dengan baik. Bahkan hikmat yang sama memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Berbicaralah atas kami sekalian, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, terima firman-Mu. Amin. Bersama membuka firman Tuhan, saya mengambil nas khusus sore hari ini dalam persekutuan doa keluarga, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita membaca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan besar atas hidup saya dan saudara. Terima kasih untuk keluarga Bapak Penetua Yohanes Saladin membuka pintu rumah, mengizinkan kita boleh berdoa bersama di tempat ini, karena kita meyakini bahwa doa adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita di dunia ini sama seperti sebuah perjalanan ziarah, di mana saya dan saudara berjalan dari satu tempat menuju ke satu tempat tujuan. Dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak pernah menjanjikan perjalanan itu mulus. Sama seperti yang dialami oleh umat Israel, sama seperti yang dialami oleh pemazmur, para peziarah pada waktu itu ketika mereka menuju ke Yerusalem. Mereka melalui berbagai tantangan, sebuah perjalanan yang penuh dengan bahaya, sebuah perjalanan yang penuh dengan risiko, sebuah perjalanan yang begitu panjang dengan berbagai pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 merupakan ungkapan hati dari pemazmur ketika mereka mengadakan perjalanan ziarah. Sungguh mereka menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Sama halnya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, adalah sebuah perjalanan di mana kita menempuh perjalanan. Kalau dengan kekuatan kita tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan akhir dari perjalanan ini. Tapi kita bersyukur karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang setia, yang selalu setia menuntun perjalanan hidup kita. Meskipun kita melewati berbagai keadaan dan situasi yang sulit dalam perjalanan hidup ini. Pemazmur bahkan mereka mengadakan perjalanan ziarah, menjerit bahkan bertanya dalam hati, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika mereka melihat situasi tidak seperti yang mereka harapkan, sebuah keadaan perjalanan yang penuh dengan ancaman, jiwa mereka bertanya kepada Allah, dari manakah akan datang pertolongan? Dan mereka menemukan jawaban dari setiap apa yang mereka hadapi, bahwa ternyata pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita tetap terus setia ada di dalam Tuhan, dalam perjalanan ziarah hidup di dunia ini, Tuhan menjanjikan ada pertolongan bagi kita. Tuhan menjanjikan bahwa pertolongan itu ada di dalam Dia, pencipta langit dan bumi ini. Pertanyaannya adalah, maukah saya dan saudara senantiasa mencari Tuhan dan menemukan pertolongan di dalam Dia? Kalau bicara tentang pertolongan, berarti saya dan saudara lemah dan memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita hebat dan kuat, kita tidak perlu penolong, betul? Tapi karena kita merasa bahwa kita tidak mampu melewati perjalanan ziarah dalam dunia ini, kita perlu pertolongan. Dan Tuhan menyiapkan bahwa pertolongan itu ada di dalam Dia yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Saya percaya keluarga di tempat ini ada banyak kali menikmati pertolongan Tuhan, ada banyak menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya pun meyakini pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai hari ini, tapi besok dan selanjutnya hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan, dan Dia menyiapkan pertolongan yang ajaib atas kehidupan kita. Asalkan kita tetap terus tekun dan setia di dalam iman, mencari Tuhan, berseru kepada Dia. Hal yang pertama adalah janji Tuhan, pertolongan itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hal yang kedua yang merupakan janji Allah bagi saya dan saudara, Dia tidak hanya menyiapkan pertolongan, tapi dalam ayat yang ketiga Dia katakan Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Suatu hari anak-anak muda ajak saya, Bu Pendeta, ayo kita pergi ke Gunung Roban. Ngapain? Olahraga. Pakai celana, pakai sepatu, naik. Saya kan belum pernah naik ke Gunung Roban. Saya nggak tahu apakah di Esther pernah ikut waktu itu. Tidak ikut. Pernah ya. Jadi saya bilang 5 menit, 10 menit, mungkin kami sekitar 10 atau 15 orang. Sudah sampai? Belum Bu, masih atas. Naik lagi. Dan nyampe? Belum. Atas lagi. Karena yang sama dengan saya itu juga, ada anak kita yang kondisi tubuh fisiknya lebih besar dari saya. Sehingga saya lihat dia udah pucat dan naik di atas. Kalau saya bilang saya dengan di ini tinggal aja di sini.
Saya lihat dia juga lututnya udah gemetar karena perjalanan yang tinggi, yang jauh ke atas. Saya pun juga karena tidak terbiasa. Jadi akhirnya saya bilang kalian yang ke atas, Bu Pendeta nunggu di sini dengan dia ini, saya bilang gitu. Dan akhirnya kami turun. Tahu apa yang terjadi? Di bawah itu kan ada makanan gorengan yang enak-enak, es yang enak-enak. Jadi saya ingat satu orang itu minumnya 2 gelas es air tahu dan kurang lebih 80 biji kue yang kami makan pada waktu itu. 80. Jadi aku bilang ini bukan bakar lemak, bakar kalori lagi. Ini justru malah menambah. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika kita menempuh sebuah perjalanan yang panjang, ada saatnya kaki kita lemah. Perjalanan hidup ini, ada saatnya kita mengalami goncangan. Ada saatnya kita goyah. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pribadi. Tapi Tuhan berjanji tidak membiarkan kita goyah. Artinya dia menjanjikan kekuatan ketika kita letih dengan berbagai persoalan, dengan berbagai perjalanan hidup yang ada, dengan kesulitan-kesulitan yang kita temui. Tuhan menjanjikan dia menguatkan kita dan tidak membiarkan kita goyah. Pertanyaannya kembali, maukah kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan goyah dengan keadaan yang ada. Kita akan kecewa dengan berbagai keadaan dan situasi yang ada. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita akan menemukan ada kekuatan bagi kita menjalani kehidupan yang ada. Kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, bahkan dalam segala sesuatu yang kita jalani. Tuhan menjanjikan kekuatan dan dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Saya tidak tahu persis apa yang saya dan saudara alami hari ini. Masing-masing kita bergumul dengan keadaan yang ada. Tapi ingat, Tuhan menjanjikan tidak hanya pertolongan, tapi dia menjanjikan kekuatan agar kita mampu melewati berbagai keadaan hidup ini. Yang terakhir, ayat yang ke-7, yang ke-8, dia katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kondisi sekarang semakin sulit. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tapi Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya. Makanya dia menjanjikan pemeliharaan. Dia menjaga keluar masuk kita. Dia menjaga kita siang dan malam. Dia bahkan ada dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yakin akan pertolongannya, yakin akan kekuatannya, dan hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup ini indah di dalam Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan menyingkirkan persoalan, pergumulan dan keadaan, tapi akan membuat kita kuat bersama dengan Dia. Amin. Kiranya keluarga di tempat ini, orang tua kami, Pak Yohanes Saladin, Ibu, Mas Aben, Mbak Esther, dan juga adik-adik yang ada di Salatiga, Ernest dan juga Yoram. Perjalanan ke depan tidak ada yang tahu dengan pasti, tapi janji Tuhan ya bagi kita. Ada pertolongan di dalam Tuhan, ada kekuatan, ada pemeliharaan. Nikmati itu dalam perjalanan hidup ini. Kita akan melihat akhir dari sebuah kehidupan yang indah yang Tuhan boleh anugerahkan. Tuhan memberkati keluarga dengan sukacita yang berlimpah. Mungkin perlu dengar kesaksian sebentar dari Mas Aben. Gimana nih? Setelah kembali Ada kesaksian cerita baru, Aben. ya, kami Tentang perlu harapan barunya. Ya, boleh. Silakan, Ben. Mulai dari sini aja ya? Ya, boleh. Tapi tidak kelihatan kameranya. Nggak apa-apa. Ya jadi kan kemarin itu awal pertengahan Februari lah. Pertengahan Februari itu saya berangkat dari sini ke Salatiga untuk mengikuti tes seleksi kompetensi dasar. Nah itu tes yang kedua, seleksi yang kedua ya di rangkaian CPNS ini. Itu dari 30 orang yang dibutuhin cuma 1. Tapi diambilnya tidak besar untuk ikut lagi ke rangkaian seleksi yang terakhir, seleksi kompetensi bidang. Nah itu seharusnya kalau nggak ada COVID itu kan dijadwalkannya itu bulan Maret. Ternyata COVID menyerang dan nggak ada lagi
kabar, nanti diundur terus, akhirnya sampai September saya menunggu di situ, di Salatiga di kos ya, untung ada tempat tinggal yang bernama. Nah terus di situ saya selama masa penantian itu saya sudah melakukan puasa. Awalnya 2 bulan sebelumnya saya melakukan puasa itu Senin Kamis atau Sabtu Minggu. Minggu hanya 2 kali gitu kan. Terus searching di YouTube, ketemu khotbahnya Pak Philip Mantova. Katanya kalau puasa itu tujuannya itu bukan untuk meminta sesuatu, bukan untuk meminta sesuatu, tapi meminta kesiapan kita untuk menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita gitu. Tapi yang belum kita terima. Nah seperti itu. Jadi saya merasa ini puasa saya harus diperbaiki. Jadi dari awal saya mintanya Tuhan beri saya kelulusan, Tuhan beri saya kelulusan. Tapi setelah saya mendengar khotbah itu, jadi saya mengubah permintaan saya. Saya bilang, Tuhan, jika memang ini baik bagi rancangan hidup buat Aben, silahkan terjadi Tuhan. Tapi jika Engkau memiliki rancangan yang lebih indah lagi, Aben akan dengan senang hati menerimanya, apapun hasilnya nanti Tuhan gitu kan. Terus hamin 2 minggu lah, hamin 2 minggu itu pas waktu Aben nunggu ini kan, jadi kan Aben kan tes duluan tuh tanggal 13 September. Nah terus saingan Aben itu kan 2 orang, yang diambil nanti cuma 1 gitu kan. Itu tanggal 29 mereka tes, jadi mereka lebih banyak lagi waktu persiapan gitu kan. Nah itu pas tanggal 29 itu Aben menunggu, selama itu di-fullin puasanya, jadi setiap hari puasanya. Jadi gitu mintanya diganti, Tuhan terima kasih, berikan hati yang besar untuk menerima apapun hasilnya itu nanti gitu. Nah itu akhirnya waktu nunggu itu memang ini kan deg-degan juga kan. Yang juara Aben kan posisi kedua, terus deg-degan. Akhirnya ngeliat hasilnya, wah ternyata masih posisi kedua hasilnya. Yang nomor 1 itu tetap nomor 1 dia. Di situ memang sih awalnya memang kecewa kan, nangis. Nggak kecewa juga sih, maksudnya sedih gitu kan, sedih nangis tapi sebentar aja sih. Tapi langsung plong gitu, habis nangis langsung tidur siang, udah lega lah hati kan, udah nggak ada lagi penantian, nggak ada lagi rasa yang deg-degan gitu, gimana yang bikin nggak enak gitu. Nah dari situ langsung memutuskan ya udah mau pulang Kalimantan aja gitu kan. Mau cari peluang lagi di Kalimantan, katanya tahun depan nanti ada pembukaan lagi ya, semoga nanti bisa ikut lagi. Nah di situ kan saya kan sudah mendeklarasikan bahwa saya nggak akan masuk gitu kan, nggak akan masuk karena menurut perhitungan manusiawi, karena yang diterimanya cuma 1, yang tesnya 3, sedangkan saya juara 2 gitu kan, itu nggak mungkin gitu kan. Nah setelah sampai di Singkawang, YouTube lagi gitu kan, melihat informasi, ternyata ada angin segar dari BKN, ada posisi 19.000 lebih yang kosong karena nggak ada pelamarnya ataupun nggak memenuhi standar nilai yang di awal yang SKD itu kan. Nah dari situ terus ada lagi informasi kalau nanti yang lulusnya itu ada 3 orang yang dipilih. Jadi PL1 sama PL2, jadi ada 3 orang. PL1 itu yang memang benar-benar murni, kalau dia tes dia nilainya tertinggi, yaudah dia masuk, itu PL. Terus PL1 itu dia yang nomor 2-nya, juara 2-nya, tapi nanti ditempatkan langsung secara sistem dari BKN, Badan Kepegawaian Negara itu nanti ditempatkan di tempat yang kosong gitu, seperti itu. Sama dengan PL2. Nah seperti itu, ada angin kosong. Nah dari situ juga mulai tumbuh lagi harapan, tumbuh lagi iman bahwa selama ini kenapa ya kok sudah mendeklarasikan dulu, mendahulukan Tuhan dulu, bukan mendahulukan, maksudnya mendului Tuhan gitu kan. Tuhan aja pengumuman aja belum kok tiba-tiba udah mendeklarasikan nggak akan diterima gitu kan. Itu kan artinya meragukan Tuhan bagi saya ya.
pribadi, jadi saya merasa sangat bersalah gitu kan. Jadi siapa tahu nanti kamu sudah bilang kamu nggak lulus, ya udah kamu nggak lulus, atau Tuhan siapa tahu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap nanti hasilnya tanggal 30 besok, hasilnya itu pengumuman resmi dari BKN. Apapun yang hasilnya pasti abang akan terima, karena pengharapan yang baru itu pasti datang, rencana yang indah itu pasti akan terjadi tepat pada waktunya, seperti itu ya. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih semua yang mendengarkan, semoga ya bisa didoakan lah ya untuk itu ceritanya. Menaikkan pujian syukur kami kepada Allah yang hidup, yang menjadi sumber penolong, kekuatan, bahkan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan memberkati kami sekalian. Terima kasih untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini yang sudah memberikan waktu terbaik mereka untuk Tuhan. Bahkan kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini yang hadir bersama, biarlah Engkau akan terus memberkati kami, menguatkan kami dalam pelayanan yang Engkau percayakan, dan selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih, jaga pelihara kami dengan sempurna. Dimanapun kami boleh berdiri melayani Engkau, pemeliharaanmu akan nyata menjadi bahagian kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkat penyertaan-Mu menghampiri kami pribadi lepas pribadi. Kami kembali dengan sukacita, bahkan menunaikan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Bahkan keluarga, orang tua kami yang kami tinggalkan di tempat ini, kami meyakini mereka tinggal dalam damai sejahtera, tinggal dalam berkat-Mu, dan menikmati segala kemurahan-Mu. Terima kasih, kembalilah dengan sukacita, lanjutkanlah tugas dan tanggung jawab-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan dan keselamatan yang kekal. Kiranya Ia senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Persekutuan kita selesai. Selamat sore, Tuhan berkati. Selamat Shalom. sore. Shalom, terima kasih pelayanannya. Semoga sehat selalu semuanya. Mas Aben semangat juga. Ya, terima kasih ya Kak Yoga ini, Kak Yoga. Ya. Terima kasih telah melayani semuanya ya. Tetap semangat, sukses ya. Semangat dalam pelayanannya di ladang masing-masing. Yuk. Ya, Kak. Terima kasih ya, Pak. Iya, makasih. Sama-sama. Buat udah beres-beres rumah. Kamu pergi ke sana kau langsung ha? Oh iya. Dadah. Dadah. Dadah guys.